Ya wis ngene iki lho Lur, jenasibe kuli. Kerja awan bengi sore dibelani sugih gak tau melarat ngoyak-ngoyak. Sapa jare sing ngecat Lombok Lur? Pokoke sing penting tetep sambat, aja semangat ya. Ya kualik, Cuk. Kualik yo. Kualik Lur. Kualik sorry. Goblok. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Banyak orang yang DM sama saya katanya saya suruh bikin VT tentang Sritek. Mungkin biar saya diserang sama barisan sakit hati kali ya. Baru berapa bulan Gibran dilantik menjadi wakil presiden, udah kalian tagih janjinya 190 juta lapangan pekerjaan. Kan aneh. Nah kemarin yang di Tangerang mau dibikin PIK 2 itu bisa membuka sekitar 50.000 lapangan pekerjaan. Tapi kalian demo, kalian tolak, gimana lagi? Para pekerja Sritek yang di PHK semua itu masih dikasih gaji sama pemerintah selama 6 bulan. Tapi gajinya nggak full ya, hanya 60% saja dari gaji 100%. Misalnya gajinya 1 juta, nanti pemerintah akan mengasih 600.000 gitu sebelum mereka mendapatkan pekerjaan. Nah ternyata di Solo itu Menteri Tenaga Kerja itu sudah menyiapkan para karyawan yang di PHK dari Sritek ini untuk bisa bekerja lagi di daerah sekitar Solo, karena di sana banyak lowongan pekerjaan, diantaranya dari garmen, pabrik sepatu, pabrik plastik, batik, makanan dan minuman kayak gitu. Udah ya, udah tak bikinin kan VT-nya tentang Sritek. Udah puas belum? Delogo. Oh ternyata ternak wabah sama ternak kebu pada ngumpul di sini toh. Itu kan PT Persero, bukan punya pemerintah. PT-nya bangkrut, yang kalian salahin pemerintah. Kenapa kalian nggak nongol di sana tuh? Yang kasus Pertamina tuh, yang direktur utamanya orang Yaman tuh. Dan kemarin saat abahmu itu safari kampanye Pilpres itu pakai jet pribadinya Riza Khalid, dan kabarnya uang hasil korupsi di Pertamina itu digunakan oleh Abah. Pantesan Abah bisa ngalahin Ganjar. Ternyata ada sumber dananya toh. Baru berapa bulan Mas Gibran ini dilantik, kalian udah nagih janjinya 19 juta lowongan pekerjaan. Kenapa kalian nggak nagih janji sama Anies dulu waktu jadi gubernur? Anies itu kan dulu bilang bahwa akan membangun rumah dengan DP 0% bagi masyarakat miskin yang tinggal di pinggiran sungai di Jakarta. Dan ternyata apa? Yang bisa membeli rumah tersebut dengan DP 0 rupiah itu malah orang-orang kaya, pegawai-pegawai yang bayarannya tinggi gitu loh. Sritek itu kan bukan punya pemerintah, dan kemarin telah mem-PHK karyawannya sekitar 10 ribuan karyawan ya. Nah, di situ pemerintah aja menggaji karyawan Sritek yang di PHK ini selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu pemerintah menggaji karyawan Sritek selama 6 bulan, tapi hanya 60%. Jadi misalnya gaji per orang yang bekerja di situ itu gajinya 1 juta, nanti pemerintah kan menggajinya 600.000 selama 6 bulan sampai mendapatkan pekerjaan. Nah, sementara itu Menteri Tenaga Kerja di Solo itu sudah menyiapkan ada 10 ribuan lapangan kerja buat mereka yang di PHK itu masih di seputaran Solo. Contohnya ada pabrik garmen, pabrik sepatu, plastik,
batik, serta pabrik makanan dan minuman. Udah disiapin no. Terus gini, kemarin kalau di Tangerang itu, kalau Tangerang pengen maju, kalau di Tangerang itu jadi dibangun PIK 2, di situ selain kota Tangerang itu semakin maju, di situ juga akan menciptakan sekitar 50.000 lowongan pekerjaan buat warga di sekitar. Tapi malah kalian demo. Secara tidak sadar kalian ini ya, Mas Gibran itu sudah memenuhi janjinya lowongan pekerjaan. Terus kamu bilang lowongan yang mana gitu? Yaitu program makan bergizi gratis. Membuka lowongan bagi siapa aja tuh? Penjual tempe laku, penjual tahu laku, penjual ayam laku, penjual sayuran laku, penjual buah laku, penjual susu laku. Dan itu di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, mereka kan juga ada tim tuh. Jadi catering laku. Dari pihak catering nanti bisa memperkerjakan orang-orang untuk memasak di situ. Terus transportasinya untuk mengantarkan ke sekolah-sekolah. Itu kan juga lowongan pekerjaan. Dan sampai sekarang itu masih membuka lowongan pekerjaan buat catering, buat sekolah-sekolah yang belum dapat makanan bergizi gratis. Jadi di daerah kalian sendiri itu ada. Kalau kalian mau, hubungi aja langsung tuh admin Gerindra kalau mau daftar tuh jadi catering atau pegawai catering buat makan bergizi gratis. Yang kalian pikir itu apa toh? Yang ada di otak kalian itu apa toh? Kok cuman kedengkian terus? Delogok. Kalau hati sudah berbulu, bawaannya suujon mulu. Kalaulah hati sudah benci, iri dengki suka mencaci. Ntar sakit gigi, terus darah tinggi, stroke sebelah kiri, jatuh di kamar mandi lalu mati. Makanya kudu jaga hati, banyak nyebut dan inget mati. Jadi manusia tahu di Sritek buka lagi. Pertama, Kementerian Ketenagakerjaan mengucapkan terima kasih tentunya atas dukungan Bapak Presiden, Bapak Mensesnek, Bapak Menteri BUMN, tidak lupa juga Bapak Menko Perekonomian dalam penanganan kasus PT Sritex Group. Kementerian Ketenagakerjaan juga mengapresiasi berbagai komitmen dan langkah yang dilakukan oleh kurator seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa dalam 2 minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK. No, kemarin anak wabah udah koar-koar teriak-teriak. Malah seneng banget mereka karena katanya mereka bilang 19 juta lapangan pekerjaan. Mana buktinya? Padahal kemarin sudah saya jelasin ya, masalah lapangan kerja itu dari makan bergizi gratis itu kan juga menciptakan lapangan kerja buat catering dan pekerjanya, buat penjual buah, penjual sayur, penjual ikan, penjual ayam. Lah ini Sritek bangkit lagi kok kalian malah bilang katanya pasti pemerintah malu nih. Kenapa pemerintah mesti malu? Sritek itu kan PT Persero, perseorangan, bukan miliknya negara. Jadi mengapa negara harus malu? Justru kalian itu harus berterima kasih kepada negara ini. Karena apa? Mereka berusaha mendapatkan investor baru buat Sritek, biar Sritek bisa buka lagi. Dan semua pegawai yang kemarin di PHK itu bisa bekerja kembali ke Sritek mulai tanggal 3 Maret kemarin ya berarti. Saya bingung deh sama kelompok kalian ini. Sritek tutup yang disalahin pemerintah. Sritek buka
Yang disalahin pemerintah juga, katanya pencitraan. Lah kalau kalian ini nggak suka dengan pemerintah Indonesia, ya udah kalian pergi aja sana ke luar negeri. Kayak pidato Rano Karno, wakil gubernur Jakarta kemarin itu loh, yang menciptakan lowongan kerja banyak. Jadi warganya itu disuruh kerja di luar negeri. Jadi mendingan kalian ikut sana ke rombongan itu ya. Di luar negeri aja sana. Soalnya kalau di sini kalian itu cuma bikin ribet. Delok.